warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja. Saya punya sedikit cerita tentang sikap seorang yang sangat gentleman. Pada zamannya ya, dua tokoh terkenal yang sebetulnya mereka adalah musuh bebuyutan. Siapa itu? King Richard atau yang biasa dipanggil The Lionheart. Kemudian satu lagi adalah Sultan Salahuddin Ayyubi yang merupakan pemimpin pasukan muslim saat itu. Di sisi lain, The Lionheart atau King Richard the Lionheart adalah pemimpin pasukan Crusader atau pasukan Kristen. Tetapi saya tidak akan bicara tentang konspirasi peperangan itu terjadi. Tapi saya akan bicara tentang sifat atau sikap gentleman kedua orang ini yang bisa dijadikan contoh oleh kita, terutama pada saat posisi hiruk pikuk wabah corona ini. Politik kita makin memanas seiring dengan memanasnya penyebaran COVID-19 atau corona, di mana mereka sudah mengesampingkan sifat-sifat seorang gentleman. Bandingkan dengan kedua orang yang akan saya ceritakan ini yang mempunyai 5 karakteristik gentleman walaupun mereka musuh bebuyutan. Kita akan bahas 5 sikap gentleman mereka yang nyaris tidak akan kita percayai kalau ini tidak diceritakan. Yang pertama adalah Sultan Salahuddin pernah memberi King Richard seekor kuda ketika kuda yang ditunggangi oleh King Richard mengalami kelelahan dalam pertempuran. Aneh bukan? Dimana seharusnya kalau kita bermusuhan, ketika lawan kudanya kelelahan, dibunuhnya King Richard kan? Tetapi itu tidak dilakukan oleh Salahuddin. Kenapa? Itu tadi, sifatnya gentleman-nya sangat tinggi, ketimbang ego permusuhannya. Jadi ketika kelelahan kudanya King Richard the Lionheart itu kelelahan, Sultan Salahuddin malah menyuruh anak buahnya untuk memberikan kuda terbaik, 2 buah kuda terbaik kepada King Richard the Lionheart. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat gentleman yang harus kita contoh adalah mereka saling memberi nasihat walaupun mereka musuh bebuyutan. Ada sebuah cerita tentang King Richard yang pernah melakukan semacam penyamaran untuk bisa mendekati Salahuddin. Tapi tujuannya bukan aneh-aneh, bukan untuk jahat dan segala macam, bukan. Tapi justru ingin meminta nasihat dari Salahuddin. Aneh bukan? Mereka pemimpin 2 pasukan yang bermusuhan, tetapi melakukan hal yang nyaris tidak masuk akal untuk 2 orang yang bermusuhan seperti itu ya. Tetapi penyamarannya, jadi ketika King Richard menyamar itu ketahuan oleh Salahuddin, tapi bukan dibunuh oleh Salahuddin. Malah diberi nasihat dan terjadilah percakapan di antara keduanya secara sembunyi-sembunyi. Padahal ini adalah 2 pimpinan yang sangat bermusuhan. Satu dari pihak Muslim, satu pihak Kristen saat itu, Crusade itu tadi. Dan ketika bertemu itu, Richard dan Salahuddin malah saling bertukar cerita. Kemudian Salahuddin memberikan nasihat kepada King Richard bahwa Richard adalah seorang yang berani tapi cenderung menyia-nyiakan dan sering gegabah dalam mengambil keputusan. Itu nasihat Salahuddin kepada Richard. Aneh ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Yang ketiga, King Richard pernah membunuh pemberontak yang mengkhianati Salahuddin. Ini aneh lagi. Jadi diceritakan pada masa Perang Salib itu ada seseorang yang cukup berpengaruh di pasukan Muslim. Tidak diketahui namanya, namun seseorang itu melakukan pemberontakan untuk menghancurkan Salahuddin. Lalu entah bagaimana ceritanya, akhirnya sang pemberontak itu mati di tangan Richard. Setelah sukses membunuh si pemberontak itu, Richard pun mengirim kepala si pemberontak tadi disertai dengan sepucuk surat yang isinya kurang lebih seperti ini. Aku tidak ingin orang ini mengacaukan permainan kecil kita. Begitulah bunyi surat yang ditulis oleh Richard untuk Salahuddin. Salahuddin terkesima saat itu. Kemudian, tapi dia merasa senang aja saat itu. Berikutnya, nomor 4 selanjutnya. King Richard memutuskan menunda perang di saat pedang Salahuddin tumpul. Keanehan berikutnya lagi ya ini ya. Berarti tercatat sudah sedemikian banyak bolak-balik antara Richard dan Salahuddin bertemu di medan perang. Tetapi tidak dalam berperang, mereka dalam berdiskusi. Ini yang keempat kalinya nih. Pertempuran-pertempuran di antara mereka itu kadang dimenangkan oleh Richard, kadang dimenangkan oleh Salahuddin. Saling berganti mereka menang dan kalah. Tetapi yang unik tadi adalah ketika berperang itu sempat perang dihentikan hanya dengan alasan bahwa pedangnya Salahuddin tumpul. Kemudian perang dihentikan. Richard memberi kesempatan pada Salahuddin untuk mengasah pedangnya dan nanti kembali lagi bertempur setelah senjatanya tajam kembali dan siap dipakai untuk peperangan. Aneh lagi kan? Yang berikutnya adalah nomor 5. Ini yang ada dalam adegan ini ada dalam film, saya judulnya lupa. Tapi yang jelas film ini ada dan sangat
saat itu box office beberapa tahun lalu pernah difilmkan tentang kearifan Salahuddin terhadap Richard. Jadi pada suatu masa di peperangan tersebut, Salahuddin lama tidak pernah melihat Richard di dalam pertempuran. Hingga akhirnya diketahui sang Raja Inggris itu ternyata sakit keras. Alih-alih mendoakan agar cepat mati, Salahuddin justru melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin manapun. Ini jadi contoh buat di kita. Banyak orang yang tiba-tiba ketika dia tidak suka dengan Jokowi langsung didoain supaya Jokowi mati gitu ya. Kita berharap musuh kita mati, orang yang kita tidak sukai mati. Jauh dari sifat gentleman yang dimiliki oleh Salahuddin dan Richard. Nah, kejadian sakitnya King Richard itu, percaya atau tidak, Salahuddin justru mengirim dokter terbaik untuk menyembuhkan Richard. Raja Inggris yang saat itu memang butuh sekali pengobatan, merasa kagum dan luar biasa terhadap itikat baik Salahuddin. Tak hanya dokter, beberapa riwayat Salahuddin juga membawakan buah dan juga es untuk membantu penyembuhan sang Raja Inggris tersebut. Dari 5 cerita tadi, 5 poin cerita tentang keakraban Salahuddin dan Richard tadi, siapa yang menyangka di balik kengerian perang salib atau crusade, ternyata ada kisah menggetarkan hati semacam tadi. Dua sosok yang seharusnya saling membenci satu sama lain, malah menunjukkan persahabatan yang sangat mendalam dan sangat menyentuh. Namun meskipun mereka berdua sangat dekat dan saling menghormati, tapi dalam peperangan keduanya tetap benar-benar maksimal. Dan tak ada takut mati keduanya. Kisah yang seperti ini mungkin hanya terjadi sekali dalam sejarah. Buktinya di negara kita pun ketika membenci seseorang, maka doa mati atau doa orang itu diazab atau sakit lebih muncul ke permukaan ketimbang apa yang dilakukan oleh kedua orang tokoh yang sangat bermusuhan itu. Siapa yang nyangka di balik kengerian perang salib atau crusade itu ternyata menyimpan sebuah kisah yang menggetarkan hati dan menyentuh sisi kemanusiaan kita tentang persahabatan dua orang yang bermusuhan tetapi begitu sangat menjunjung sikap gentleman saling menghormati even mereka bermusuhan, lain dengan di kita zaman sekarang. Dan peristiwa ini hanya akan terjadi sekian ratus atau ribu tahun sekali dalam sejarah. Sekarang di kita nggak terjadi seperti itu. Ketika kita membenci seseorang, termasuk membenci Jokowi misalkan, para pembenci Jokowi lebih cenderung mendoakan Jokowi mati gitu ya, seperti yang baru-baru ditangkap kemarin. Kemudian ketika seseorang membenci musuhnya, pasti dia katakan semoga mati lu, ya kan gitu ya, semoga lu diazab, kan begitu. Tidak seperti kedua tokoh dunia ini, walaupun mereka bermusuhan, tetapi mereka menghormati sebagai sikap rasa gentleman sejati. Salahuddin dan King Richard the Lionheart, itu ceritanya. Oke? Semoga bermanfaat buat Anda. Agak panjang video ini, mudah-mudahan Anda bisa mendapat manfaat dari video ini tentang arti dan sikap gentleman seorang laki-laki sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja.